أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan Sang Pencipta bagi sekalian alam. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah pengajian Ihfazillah Yahfazka. Di setiap sholat, setelah sujud yang pertama, sebelum sujud lagi yang kedua, kita berdoa, memohon dan meminta kepada Allah, Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 perkara yang kita minta setelah sujud yang pertama, sebelum sujud yang kedua. Sedikit mengingatkan sebelum kita sambung pengajian Ihfazillah Yahfazka. Rukuk hanya sekali, sujud 2 kali. Kecuali sholat sunnah gerhana. Sholat sunnah gerhana rukuknya 2 kali. Sholat selain sholat gerhana, rukuk sekali, sujudnya 2 kali. Setelah meletakkan dahi di tempat sujud. Dahi diletak di tempat sujud berarti sama dengan kaki diletakkan di tempat berdiri. Tapak kaki kita sekarang ini ada di atas tanah. Kemudian saat kita sujud, organ yang paling mulia di antara yang ada dalam postur tubuh badan kita pun letakkan di tempat di mana sama dengan letaknya tapak kaki. Mengakui kerendahan, mengakui kedhaifan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah bangun darinya, kita pun memohon Rabbi ufirli warhamni sampai wa'afini wa'fu anni. Jamaah pengajian Ihfazillah Yahfazka, termasuk juga saya. Saat kita bangun dari sujud yang pertama, kemudian zikir yang isinya adalah doa, jangan kita anggap ringan, melainkan kita harus merasakan bahwa itulah munajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita tundukkan tubuh badan, kita tundukkan hati di hadapan Sang Penciptanya, kita ada harapan dan doa yang kita sampaikan kepadanya. Dari doa itu, 2 yang paling awal adalah memohon maaf kepada Allah. Yang kedua, mohon rahmatnya. Rabbi ufirli warhamni. Kemudian yang ketiga sampai yang ke-8. Kadang-kadang yang kuat dan bersungguh-sungguh dalam menyebut adalah saat sampai kalimat warzuqni. Ya Allah, beri rizki kepadaku. Padahal letak warzuqni itu di belakang. Yang pertama adalah Rabbi ufirli, ampuni aku. Warhamni, dan rahmati aku. Baru nanti belakangnya termasuk warzuqni.
dengan menjiwai sujud yang pertama, sujud tunduk kita kepadanya, kemudian bangun darinya, harapan dan doa kita sampaikan kepadanya. Sujud yang kedua, syukur kita kepadanya, diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah doa Rabbighfirli sampai akhir, ada peluang sujud lagi. Ada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ruh keluar dalam keadaan sujud. Apakah sujud pertama atau sujud yang kedua? Tidak diketahui, melainkan Allah dan hambanya. Sujud yang kedua, umpama. Ini perumpamaan, bukan berarti mengubah syariat. Hanya perumpamaan, pendekatan untuk menyentuh hati kita masing-masing. Duduk di antara dua sujud itu doa. Kemudian rukuk lagi, sujud lagi yang kedua, itu adalah Allah perkenankan doa untuk kita sujud lagi kepadanya. Sehingga rasa sujud pertama dengan sujud kedua itu ada sedikit beda. Walaupun di atas sejadah yang sama. Rukuk, sujud yang kedua lebih kepada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud yang kedua lebih kepada rasa terima kasih pada Allah. Setelah diperkenankan berdoa, diperkenankan pula untuk sujud lagi. Dan itu akan lebih terasa saat muslimin muslimah sholat sunnah sendirian. Karena kita yang kontrol, yang kawal waktu. Kalau sholat jamaah, kita harus mengikuti gerakan imam. Tapi saat kita sholat sendirian, kita yang mengawal. Kita sendiri yang mengendalikan berapa saat atau berapa lama dalam sujudnya itu. Maka setelah sholat, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Puasnya berhadapan dengan Allah saat sholat itu, memandang dan merasakan urusan setelah itu ringan. Urusan setelah itu mudah, karena telah berjumpa, berkomunikasi, bermunajat, bermesra dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemegang segala urusan. Nah, ringan atau terasa mudah itu ada hubungan dengan yang sedang dan akan kita kaji di muka surat 409 tentang kesabaran yang baik. Kita hari ini ketemu dengan tema atau tajuk yang baru, yang urutannya ke-18, yaitu kesabaran yang baik. Sampai nanti kita akan diajar tentang kesabarannya para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang-orang yang dikasihi oleh Allah itu bagaimana mereka sabar berhadapan dengan Allah dan berhadapan dengan kehendak-kehendak Allah. Terlebih dulu mengawali, saya bacakan: segala puji bagi Allah yang maha melihat lagi maha mendengar setiap hambanya. Maha suci Allah yang telah menjadikan gugusan bintang, matahari, dan bulan yang terang benderang di langitnya. Dialah yang menjadikan malam dan siang yang silih berganti bagi orang yang hendak merenungkan dan bersyukur kepadanya. Dan Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Quran, kepada hambanya sebagai peringatan bagi alam semesta. Dialah yang memiliki segala sesuatu yang di langit dan di bumi. Dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kerajaannya. Dia juga telah mencipta segala sesuatu lalu menentukan semua dengan ketentuan yang sudah pasti. Ya Allah, bagimu segala puji
yang lebih baik daripada yang kami katakan, dan di atas apa yang kami katakan. Dan seperti yang kami katakan, bagimu segala puji atas nikmat iman, bagimu juga segala puji atas nikmat Islam, bagimu juga segala puji dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maha mulia kekuasaanmu, maha agung pujianmu, maha suci nama-namamu, dan tidak ada Tuhan selain Engkau. Bagimulah segala puji sehingga Engkau redha. Bagimu segala puji apabila Engkau redha, dan bagimu segala puji setelah Engkau redha. Ya Allah, berikanlah rahmat pada Nabi yang sangat penyayang dan pemberi petunjuk dan nikmat yang melimpah. Lisannya jujur dalam menyampaikan wahyu-Mu dengan ibarat yang paling baik, dan telinga adalah kebaikan yang menerima wahyu. Lalu dia membentuknya dengan isyarat yang paling lembut kepada keluarganya serta para sahabatnya sekalian. Amma ba'du. Jamaah pengajian Ihfazillah Yahfazka. Adab belajar, adab menuntut ilmu, adab berguru, tidak lepas mendahulukan pujian-pujian kepada Allah, sanjungan-sanjungan kepada Allah yang selaknya dipuji dan disanjung. Juga tidak lupa untuk mengikut sertakan salam dan selawat kepada junjungan besar, junjungan agung Rasulullah Muhammad SAW beserta ahli keluarga dan sahabatnya. Dan setiap tajuk pasti adalah demikian. Begitulah juga kita meniru dalam keseharian pujian kepada Allah Ta'ala. Jangan ditinggalkan. Bahkan jom kita perbanyakkan memuji Allah. Walaupun dengan kalimat yang ringkas. Alhamdulillah. Walaupun harus memaksa bertentangan dengan keadaan suasana nafsu kita, kita paksa untuk berkata Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan kecewa. Dan semoga bukan kecewa kepada Allah. Saya melatih dan terus berlatih bersama dengan jamaah Ihfazillah Yahfazka untuk tidak kecewa dengan Allah. Untuk tidak bermasam muka dengan Allah. Berusaha untuk terus lapang dada. Berusaha untuk redha. Berusaha untuk terima. Berusaha untuk mesra dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah, dan saat ini adalah waktu yang terbaik. Arti saat ini adalah saat hidup. Karena nantinya kita itu yang kita biasa senyum, mungkin saya senyum dengan Cik Zulke, dengan Haji Umar, tapi saya akan berpisah dengan yang saya senyum itu. Tapi kalau kita senyum dengan Allah, kita tidak akan berpisah. Maka kita latih, walau sampai harus memaksa, bagaimana bisa senyum dengan Allah. Bagaimana dapat redha dengan Allah. Bagaimana tidak kecewa dengan Allah. Begitu juga ditingkatkan lagi untuk selalu menyampaikan salam dan selawat kepada baginda. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang tidak ada Tuhan melainkan hanya Dia. Tapi Allah Ta'ala menciptakan dari bangsa manusia insan yang mulia, yang diperkenankan oleh Allah memberi syafaat kepada siapa yang dikehendakinya. Arti syafaat adalah pertolongan. Sedangkan kita itu perlu pertolongan. Ya, pertolongan adalah pertolongan Allah. Akan tetapi
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat kekasihnya, mengangkat manusia yang mulia berada di sisinya dan diperkenankan untuk memberi syafaat kepada siapa yang dikehendakinya. Maka Rasulullah SAW sendiri pun menyebut orang yang paling akrab. Akrab itu dari bahasa Arab akrobun. Orang yang paling dekat dengan baginda adalah orang yang paling banyak berselawat kepadanya. Walaupun berawal dengan lafaz solawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Atau sallallahu ala Muhammad. Atau teks solawat-solawat lain. Walaupun dengan lafaz. Belum lagi dengan perbuatan solawat. Karena mestinya lafaz solawat itu nyata dalam perbuatan orang yang bersolawat. Kita bersolawat kepada orang yang paling mulia, kita berusaha untuk mengikuti dan meneladaninya. Walau belum mampu untuk mengikuti semua, tidak tinggalkan semua. Ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Belum dapat semua bukan berarti ditinggalkan semua. Nah, pujian kepada Allah, selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu dan terus ditingkatkan dan diperbanyakkan. Insya Allah, minda pikiran kita itu tidak terlalu bercelaru dan tidak terlalu kesana kemari. Yang kita pikirkan atau yang datang dalam pikiran kita, yang terlintas di hati kita adalah kebesaran-kebesaran Allah, keagungan-keagungan Allah, kemuliaan-kemuliaan Allah. Di setiap langkah atau segala sesuatu yang kita terima atau yang kita menginginkan untuk mendapatkannya, tidak lupa bahwa Allah pemiliknya dan Allah penentu segalanya. Kita teruskan lagi. Amma ba'du. Pokok pembahasan kita pada kali ini yaitu kesabaran para kekasih Allah. Pokok pembahasan ini yaitu pentauhidan bagi seorang hamba dan menghidupkan fitrahnya, di mana Allah telah menetapkan manusia berada di atas sikap sabar dan keluh kesah, serta bersikap syukur dan mengingkari nikmat. Titik dulu. Ada dua yang silih berganti. Sebelum saya menjelaskan yang tertulis, adalah menjelaskan terlebih dahulu di luar yang tertulis. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang ingat, kadang lupa. Ini dulu. Yang kita sudah pun berusaha untuk membuat ukuran neraca, banyak lupa atau banyak ingat. Ada zikir yang ditetapkan dengan jumlah. Seperti Rasulullah SAW menetapkan jumlah 33 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir. Ditetapkan. Juga guru-guru thariqah menetapkan jumlah zikir la ilaha illallah dengan jumlah sekian. Zikir istighfar dengan jumlah sekian. Zikir solawat dengan jumlah sekian. Jumlah adalah hitungan mengawali ingat kepada Allah yang berpanjangan dan berterusan. Saya ulang, hitungan adalah mengawali ingat kepada Allah dalam hitungan yang berterusan. Karena apabila sudah dimulai dan sudah mulai merasakan nikmatnya, maka tidak akan berhenti karena merasakan nikmatnya. Muslimin dan muslimah, perut lapar, ini contoh. Ada hidangan di atas meja, kemudian ragu, sedap ke? Tanya dulu dengan kawannya.
Pedas tak? Sedap ke tidak? Kawannya cakap, sedap. Dia masih belum percaya lagi, walaupun perutnya lapar. Kemudian kawannya cakap, ya, cobalah ambil sikit. Setelah dia ambil, kemudian dia rasa, mengikut lidahnya. Sedap juga. Karena lidah itu Allah Ta'ala cipta sama. Sekian bilion jumlah manusia punya lidah sama. Saya mengatakan sama adalah dalam indera perasa. Puan-puan, garam rasanya apa? Masin. Lidah saya masin. Lidah tuan-tuan juga akan merasakan masin. Kalau puan-puan rasa garam itu tidak masin, oh bahaya itu. Ya. Sangat berbahaya. Allah SWT samakan. Si fulan mengatakan makanan ini sedap. Mulanya dia ragu, iya kah? Betul kah? Kemudian ambil sikit, dia rasa. Tak payah disuruh ambil. Setelah dia merasa sedap dan nikmat, dia pun akan ambil. Lebih-lebih lagi kalau dipersilahkan, sila tambah. Dia akan tambah. Apalagi kalau dipersilahkan, sila bungkus. Dia akan bungkus. Tapi muslimin dan muslimah, sesedap-sedapnya makanan bila perut sudah kenyang berubah rasa menjadi tidak selera. Tapi sedapnya ingat Allah Ta'ala, ia tidak pernah kunjung kenyang dan tidak pernah tidak ada rasa. Semula ada rasa, terus akan meningkat rasanya. Meningkat nikmatnya. Nah, tingkatan nikmatnya iman, nikmatnya zikir, nikmatnya ingat. Muslimin muslimah ukur. Ya, banyak ingat ataupun banyak lupa. Maka diawali dengan hitungan awal dari ingat Allah Ta'ala yang berpanjangan atau berterusan. Boleh ditambah dan boleh diperbanyakkan sehingga tidak ada jumlah yang boleh mengikat orang yang berzikir ataupun ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru saya akan menjelaskan tentang penggal yang saya bacakan sebentar tadi, bahwa pembahasan kita nanti hubungannya adalah dengan tauhid dan fitrah. Tauhid dari wahada yuwahidu tauhidan. Ini sedikit tata bahasa Arab semampunya. Wahada itu mengesakan. Artinya, setelah manusia dilepaskan untuk melihat kuasa Allah, manusia dibisikkan oleh syaitan supaya lupa Allah, percaya kepada ciptaan Allah. Contoh, muslimin dan muslimah, keperluan yang diperlukan oleh manusia. Saat ia lapar perlu makan, saat mengantuk perlu tidur, saat haus perlu minum, dan keperluan-keperluan yang lain, manusia terhenti. Ada yang terhenti kepada ciptaan, sehingga percayanya juga terhenti kepada ciptaan. Jika itu pernah terjadi kepada kita, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah mengajar kita. Sekarang saya buatkan contoh soalan, ya. Soalan peperiksaan ataupun semester ujian. Puan-puan lebih suka pikir sendiri untuk menjawab soalan, ataupun puan-puan meniru atau diajar jawabannya?
Pilih mana? Pilih nomor 1, pikir sendiri, ataupun meniru. Artinya ditunjukkan ini jawabannya, ini jawabannya. Andaikan A, B, C, D, soalan nomor 1 jawabannya E, soalan nomor 2 jawabannya C, soalan nomor 3 jawabannya D. Puan-puan suka membaca soal kemudian pikir jawaban, ataupun tak payah baca soal, tahu jawaban? Insya Allah akal sehat kita adalah yang nomor 1, baca soalan, pikir jawaban. Walau mungkin jawabannya salah, tapi ada sebuah kepuasan. Ya. Kadang kita yang berhubungan dengan Allah itu, kita sudah tahu jawabannya, sehingga kita tak mau pikir. Sudah tahu jawabannya, Tuhanmu siapa? Allah. Tahu. Kemudian tak mau mikir. Nah, karena tidak mau berpikir, hanya tahu saja, tidak yakin. Ini bukan untuk muslimin muslimah saja, juga untuk saya. Maka Allah sebut dalam Quran supaya kita mikir, afala tatafakkarun. Supaya kita guna akal, afala taqilun. Supaya kita bertadabbur, afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Dengan kita mikir, kita akan menemukan entah yang kita temukan dari hasil pemikiran itu benar atau salah. Jika salah, kita akan berusaha untuk cari yang benar. Sudah jadi kenyataan dan sudah terbukti bahwa orang bukan muslim, kemudian dia masuk Islam, adalah mulai berpikir. Kalau orang bukan Islam tak mau pikir, dia selamanya tidak menemukan kebenaran. Tapi kalau dia pikir, dia akan mencari yang benar. Dan dia akan menemukan kebenaran itu di dalam Islam. Maka tauhid dan fitrah itu sama. Maksud saya adalah orang yang mencari Tuhan yang sebenar adalah orang yang mengikuti fitrahnya. Karena fitrah manusia ingin menemukan yang sebenar yang menciptakan dia. Dan itu di dalam Al-Quran sudah pun diabadikan oleh Allah. Bagaimana Ratu Balkis lah terlebih dulu sebelum Nabi. Kalau Nabi memang Ratu Balkis. Dia menemukan Tuhan awalnya adalah matahari. Karena ia meyakini bahwa sumber energi adalah matahari. Kemudian ia tetap mencari. Maka Allah menunjukkan yang sebenar Tuhan, bukan matahari, melalui proses pertemuan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ringkasnya demikian. Nabi Ibrahim saat kecil mengikuti fitrah sebagai manusia mencari Tuhan, menyangka ayahnya Tuhan. Karena ketika tanya ayahnya, ya siapa Tuhanku? Ayah, siapa Tuhan ayah? Atau dan berikutnya. Sampai pernah menyangka matahari yang bersinar besar di waktu pagi sampai petang dikira Tuhan. Tapi terbenam. Fitrahnya mengatakan mustahil Tuhan itu terbenam. Berarti matahari bukan Tuhan. Malam pula ketemu bulan. Dikira Tuhan, esok hilang. Bukan Tuhan. Akhirnya menemukan yang sebenar. Nah, itu tahapan. Itu adalah proses. Maka orang yang mentauhidkan Allah berarti orang itu memurnikan fitrahnya. Sebagai manusia. Sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka muslimin dan muslimah terjadi silih berganti. Contoh silih berganti itu adalah kadang sabar, kadang keluh kesah.
Muslimin dan muslimah, pagi tadi itu sebelum saya mengajar, saya sempat pergi ke kebun, ya, sempat pergi kebun, mengarahkan tukang yang tanam sekarang ini tanam cili besar, ya, hari ini mengarahkan tukang untuk posisi penanaman di sini lubangnya macam ini, plastiknya macam ini. Kemudian saya tengok belakang kebun itu petani-petani sedang menanam padi. Karena airnya itu tidak dengan air sungai ataupun air irigasi, air yang disalurkan, tapi menunggu turunnya hujan. Maka ada dua cara. Minta maaf ya, ini cerita petani pula. Ya. Satu, dengan cara bahasa Jawanya itu ditaju. Ditaju itu dibuatkan lubang. Kemudian dimasukkan padi. Kemudian ditimbus dengan tanah. Karena air belum cukup. Cara yang nomor dua, ditanam di satu tempat yang agak kecil, kemudian diairi secukupnya. Ya. Nanti bila sudah besar dicabut, ya, dicabut, kemudian ditanam berjarak. Oleh itu sampai ada pertanyaan, ya, apa yang berjalan mundur? Ternyata orang tanam padi itu jalannya harus mundur, bukan ke depan. Kalau ke depan, nanti padi yang sudah ditanam dipijak lagi. Cerita saya ini adalah petani-petani sekarang sedang tunggu hujan. Maka setelah azan di kampung kami ini, pujiannya adalah minta hujan. Pujiannya minta hujan. Allahumma askina Oisa Mughisa Allahumma askina Oisa Mughisa. Itu antara selepas azan sampai qomat. Apabila dijiwai, dan mestinya dijiwai, para petani sedang minta hujan ya Allah. Maka kadang ya turun hujan, tapi sebagiannya belum mencukupi air untuk pertanian. Kalau perkebunan yang sayur itu tidak begitu memerlukan air, bahkan kalau air terlebih kurang baik, harus ada saluran pembuangan. Artinya, saat minta hujan, kemudian belum turun hujan, atau hujan tapi belum mencukupi seperti yang diperlukan, itu kadang manusia keluh kesah. Ya. Tapi saya lihat para petani itu ya rileks saja. Karena percaya ini sudah hampir musimnya, pun juga sudah berdoa. Nah, itu tarbiyah, pelajaran para kiai-kiai dulu, ya, para tuan-tuan guru, sehingga walaupun seorang petani ilmunya tidak seberapa, tetapi yakinnya dengan Allah Ta'ala, itu yang saya lihat sebagai pelajaran untuk diri saya. Yang mestinya secara awam keperluan yang belum diberikan itu keluh kesah. Tapi ternyata ada hamba Allah yang keperluan belum diberikan, dia tetap tenang saja sebab dia percaya Allah pasti memberikan dengan waktu yang paling baik menurut Allah. Ya. Dari dua perubahan, sabar dan keluh kesah, mana yang lebih banyak, Pon-pon? Banyak sabarnya ke banyak keluh kesahnya? Semoga jamaah ihfazillah yahfazka, banyak sabarnya daripada keluh kesahnya. Dalam arti sabar yang baik. Karena sabar itu, puan-puan, jika tidak ada ilmunya, bisa jadi tidak baik. Ya. Contohnya, sabar yang tidak ada ilmunya menjadikan orang itu malas. Kenapa kamu tak ngaji? Sabar, nanti besok kan boleh. Ya. Jadi menyalahgunakan, tidak pada tempatnya, sehingga bukan kebaikan tapi adalah kemalasan.
Yang nomor 2 dalam susunan perkataan tadi adalah antara syukur dan ingkar. Muslimin dan muslimah berkata syukur mudah dan semoga mudah pada kita. Ya. Yang menjadikan kita ingkar atau tidak syukur itu apabila melihat yang belum di tangan kita ataupun yang belum sampai ke kita. Caranya kita ubah yang sudah sampai ke kita, yang sudah diberikan. Itu yang selalu dilihat. Yang selalu diperhatikan. 2 mata dapat melihat, 2 kaki dapat berjalan. Ini yang fisik. Kemudian dari hatinya tetap kuat imannya, tetap kuat keyakinannya, Allah beri ketetapan iman dan Islam di hatinya. Yang sudah diterima, diperhatikan. Rasa syukur kepada Allah Ta'ala menguasai dan lebih banyak daripada ingkar ataupun kufur nikmat. Insya Allah jamaah ifadillah ya fazka banyak syukurnya daripada ingkarnya. Baru kita sambung dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Insan ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basir. Hal ata 'alal insan. Bukankah telah tiba atas manusia hinum minad dahri, suatu waktu daripada masa, lam yakun syai'an mazkura, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Inna khalaqnal insana min nutfah, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setitis mani amsyajin yang bercampur, yakni antara benih lelaki dan perempuan. Nabtalihi, kami hendak mengujinya, yakni dengan perintah dan larangan. Waja'alnahu sami'an basira, karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Berangkai ayat 1 dan ayat 2. Saya jelaskan dan semoga Allah memudahkan pada saya dalam menjelaskan. Wujud yang tidak ada awal dan tidak ada akhir itu hanya Allah. Wujud selain Allah itu ada awal, ada akhir. Ada awal berarti sebelum diwujudkan itu tidak ada. Kita ini sebelum diwujudkan tidak ada. Lam yakun syai'am mazkura. Pendekatan insya Allah mudah. Puan-puan lahir tahun 1950. Ya, 10 November tahun 1950 umpama. 9 November, puan-puan belum ada di dunia. Nama puan-puan pun belum terregister dalam jabatan pendaftaran negara. Belum ada. Artinya, kita itu didahului dengan tidak ada. Nah, didahului dengan tidak ada itu kadang manusia lupa. Saya ulang, didahului dengan tidak ada itu kadang manusia lupa. Maka Allah Ta'ala ingatkan, kamu itu dulu tidak ada, termasuk yang bercakap ini. Ya tidak disebut, tidak ada. Ya tidak punya nama, tidak ada. Ya. Kemudian diadakan, diciptakan sebagai manusia. Diciptakan sebagai manusia itu sudah satu nikmat. Dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah membagikan nikmat itu jadi 2. Satu nikmat ijad, nikmat diwujudkan jadi manusia. Bayangkan tapi tidak. Ya.
Pohon-pohon kok tidak jadi manusia, umur pohon-pohon sekarang ini ya umpama ayam, jadi ayam. Umur pohon-pohon sekarang 55. Kira-kira rupa ayam umur 55 itu macam mana? Itu satu. Mungkin sudah tidak punya bulu, ya, atau mungkin sudah tidak boleh berjalan. Ya. Karena purata umur ayam itu tidak sampai bertahun. Kemudian tidak pun bertudung, apalagi berkasut, apalagi pakai cincin, apalagi pakai rantai. Allah pilih kita jadi manusia itu sudah satu nikmat besar, kata Ibnu Athaillah, namanya nikmat ijad. Kemudian nikmat yang kedua adalah nikmat imdad, nikmat berpanjangan, nikmat yang Allah Ta'ala beri. Artinya keperluan sebagai manusia dicukupkan oleh Allah. Zaman kita ini Masya Allah, cucu puan-puan lahir, cucu ke anak lahir. Cucu puan-puan lahir, kipas sudah ada. Lampu sudah ada. Aircon sudah ada. Kereta pun sudah ada. Rumah, lantai bukan lagi lantai tanah. Lantainya sudah lantai seramik ataupun granit. Pergi ke dapur pula. Ya, sudah tidak lagi bahan bakarnya pakai kayu, tapi pakai gas. Ada lagi yang sudah pakai current. Lahir dah bertemu dengan teknologi yang memudahkan keperluan manusia. Kemudahan keperluan manusia itu namanya nikmat indah. Dan puan-puan tak boleh kecewa. Kalau seperti itu saya enak lahir tahun ini. Ya. Semua sudah ada. Tidak begitu. Karena Allah Ta'ala membuat nikmat di setiap zaman mengikut keadaan. Nikmatnya orang dulu ya seperti yang dinikmati dulu. Ya, pernah saya cerita. Ya, ini cerita lagi. Hari Isnin, ya, saya tasmik. Saat saya tasmik, ayah saya ikut menyimak. Keluar dari rumah, naik kereta. Dalam kereta itu saling bercerita. Ada kiai besar dulu, ya, namanya Kiai Arwani. Itu gurunya Kiai Nawawi. Ya, saya tanya, ayah saya pernah menyimak Mbah Yai Arwani ke? Ayah saya kata, pernah. Ngajinya bagaimana? Dulu tidak pakai speaker, tidak pakai mikrofon, ji biasa. Ya, terus didengar oleh penyimaknya. Karena zaman dulu, ya. Zaman saya sekarang ini ya, pakai speaker. Jadi ada perangkat speaker sendiri. Ya, saya ada perangkat speaker sendiri. Orang yang menjemput saya untuk tasmik tidak perlu untuk menyiapkan speaker. Ambil saja dari ma'had, pasang di rumah sana. Dan Mbah Kiai Arwani itu rumahnya kira-kira 20 km dari kampung saya sini. Bahkan mungkin lebih ya, 30. Itu kalau diundang semaan di tahun 50-an. Sorry, di tahun 50 atau tahun 40-an itu naik basikal. Naik basikal sepanjang 20-30 km. Bayangan yang pertama betapa sehatnya orang dulu. Naik basikal, selepas naik basikal, ngaji. Puan-puan sekarang naik basikal 10 km, selepas itu ngaji. Ya, mengah. Ya. Ini naik basikal, setelah itu tasmik. Saya tanya, basikalnya apa? Oh, basikalnya bagus. Zaman dulu basikalnya namanya rally. Basikal itu kalau ditukar dengan nilai tanah, kalau ekarnya itu 12 ekar, ditukar tanah 12 ekar pun tak dibagi. Kenapa begitu? Zaman itu masih langka, masih jarang basikal. Orang punya tanah luas, tapi basikalnya sedikit, maka harga basikal mahal. Cerita ini hubungannya apa? Terus saya potong.
Nikmatnya orang dulu naik basikal itu pun sudah nikmat. Coba sekarang pon-pon ya. Naik basikal sekarang, pon-pon naik basikal, kawannya naik kereta. Kalau tidak dinasihati hatinya, itu jadi tidak nikmat. Tapi kalau pandai menasihati, tak apa, saya punya basikal, lagi sehat daripada yang punya kereta. Nah, itu cara berpikir yang positif. Artinya nikmatnya orang dulu, Allah Ta'ala beri dengan cara di zaman itu. Nikmatnya orang sekarang, Allah Ta'ala beri dengan cara sekarang. Tapi sama-sama. Orang dulu pun sebelumnya tidak ada, orang sekarang pun sebelumnya tidak ada. Menjadi ada. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Allah ciptakan dari titis air sperma. Dari air sperma itu nabtalihi. Allah akan hadapkan dengan ujian. Ya. Sudah jadi sunnatullah. Sudah jadi ketetapan Allah. Dijadikan oleh Allah manusia mesti akan nabtalihi. Mesti akan berhadapan dengan ujian. Jamaah ifazillah jangan lari dari ujian. Nanti tak naik kelas. Anak-anak kita waktu semester, waktu ujian, tiba-tiba tak masuk. Nah, ini tanda-tanda tak naik darjah. Tak naik tingkatan. Ibarat ataupun contoh itu kita bawa terhadap diri kita sendiri. Jangan sampai jemaah lari dari ujian. Hadapi semampunya. Itu adalah lebih baik daripada kita lari. Walaupun salah sekalipun. Ya. Kadang-kadang menghadapi murid, cikgu itu ada yang menggunakan kuasa kemurahannya. Ya, pemurah. Siapa yang pernah jadi cikgu, ketika ujian ada 2 jenis soalan. 1, soalan pilihan A, B, C, D. 2, soalan isian. Kadang-kadang salah banyak pada soalan pilihan, tapi cikgu bisa bantu anak muridnya dengan cara memberi nilai soalan isian. Karena pelajar ataupun anak murid ini kreatif. Ketika menjawab soalan isian itu yang penting diisi banyak. Nanti cikgu perhatikan, kadang cikgu pun tak baca semua, hanya baca sebagian, kemudian markahnya dilebihkan. Itu cikgu menggunakan kuasa kemurahannya dengan muridnya. Kita menghadapi nabtalihi, ujian dari Allah Ta'ala, kita hadapi semampunya. Walaupun salah, tapi kita telah berusaha, insya Allah salahnya itu mudah untuk mendapatkan kemaafan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak akan bisa keluar dari kehendak Allah nabtalihi. Selain itu, kita diberi paham oleh Allah, faja'alnahu sami'an basir. Supaya siap untuk menghadapi nabtalihi, Allah Ta'ala jadikan manusia itu punya telinga boleh mendengar. Sami'an. Allah jadikan mata boleh melihat. Dengan telinga dapat mendengar, mata dapat melihat, manusia belajar. Dari belajar, manusia akan ada bekal untuk menghadapi ujian. Ya. Akan ada bekal untuk nabtalihi, menghadapi ujian yang Allah Ta'ala hadapkan. Penting kepada kita untuk terus mendengar peringatan di majelis ilmu dan pengajian, supaya siap untuk menghadapi nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kemudian oleh ulama, ayat ini jika ada urusan dengan anak yang agak kurang dengar cakap orang tua,
baca ayat ini. Arti baca ayat ini mestinya bukan sekadar dibaca, tetapi yang membaca memahami arti dan meyakininya, sehingga akan ada kesan kepada yang dibacakan. Ini dibaca, hal atana al-insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. 1 kali kurang yakin, 7 kali. Lepas itu tiupkanlah, ya, ditiupkan ke ubun-ubunnya. Itu ikhtiar. Sekali lagi itu ikhtiar, karena kita bukan Tuhan, maka jangan menentukan. Yang menentukan adalah Allah. Ini adalah ikhtiar. Ikhtiar kepada orang tua terhadap anaknya, dan orang tua pun tetap harus ikhtiar untuk memahami arti dan maknanya. Selanjutnya, penjelasan tentang sabar. Sabar adalah salah satu daripada tangga-tangga ibadah. Sekali lagi, sabar itu salah satu dari tangga-tangga ibadah. Ibadah itu sudah jadi bahasa kita, ya. Ibadah itu bahasa Arab, ya. Dimelayukan atau di Indonesia kan adalah pengabdian. Tangga-tangga mengabdi kepada Allah itu sabar. Muslimin dan muslimah, salah satu di antara tanda sabar itu tidak banyak tanya. Ya. Contoh, orang tua menyuruh anak untuk mengalihkan pasu. Kalau anak kita itu guna akal, artinya menggunakan rasio akalnya, ia ingin tanya, kenapa mak alihkan pasu? Walau akhirnya dia buat, tapi bertanya dulu. Dengan anak puan-puan suruh alihkan pasu ataupun pot bunga, dia tak tanya, kemudian dia buat. Kira-kira lebih sejuk mana di hati? Nomor 1 ke nomor 2? Lebih sejuk nomor 2, tak payah tanya. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala disuruh sholat subuh 2 rakaat, tak payah tanya kenapa 2 rakaat. Pokoknya Allah suruh buat. Seperti doa Arafah ataupun doa Masjidil Haram saat tawaf. Kenapa 7? Sudah, nggak usah tanya. Kenapa sa'i? Nggak usah tanya. Maka saya ajarkan doa, Allah suruh, aku buat. Hatinya harus begitu. Allah perintahkan, kita lakukan. Itu ibadah. Nah, tangga-tangganya itu adalah sabar. Mengurangi bertanya, bahkan tidak perlu bertanya. Terus disimpulkan saja, baik. Seperti saya tadi cerita tentang petani yang sedang menunggu hujan. Ya. Kemudian saat dia tidur, hujan lebat. Kenapa hujan malam? Tak payah bertanya. Ya. Nanti siang, kenapa hujan siang? Nggak usah bertanya. Disimpulkan saja, baik. Hujan malam supaya saya tidur nyenyak, besok pergi ke sawah. Sawah sudah ada airnya. Tenang. Hujan siang pun disimpulkan, baik. Itu insya Allah ada pada orang yang sabar. Bahkan ini merupakan derajat dan tangga ibadah yang paling agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan lebih daripada 90 kali pada berbagai tempat di dalam Al-Quran tentang kesabaran. Ada kalanya dengan memuji kesabaran itu sendiri. Ada kalanya juga dengan memuji orang-orang yang sabar. Ada kalanya mencela orang yang tidak sabar. Ada kalanya Allah menjelaskan pahala orang-orang yang bersabar
di sisi Allah. Dan ada kalanya Allah menjelaskan derajat apa saja yang telah disediakan oleh Allah untuk mereka orang-orang yang sabar. Dalam ayat-ayat Al-Quran. Dalam kitab ini sebahagiannya nanti kita akan ditunjukkan ayat-ayat Al-Quran tentang kesabaran itu sendiri. Ayat-ayat Al-Quran tentang terpujinya sifat sabar. Ayat Al-Quran tentang orang yang sabar. Ayat Al-Quran tentang pahalanya orang yang bersabar. Ayat Al-Quran yang mencela orang yang tidak mau bersabar. Tetapi sebelumnya, ya, pembagian sabar terlebih dulu. Sabar itu ada 3 derajat, ya, 3 tahap atau 3 bagian. 1, sabar terhadap ketaatan. 2, sabar terhadap kemaksiatan. 3, sabar terhadap ketentuan atau dibahasakan musibah. Ya. Musibah itu dari bahasa Arab. Kadang kita cara untuk memahami bahasa ada yang belum tepat 100% walaupun benar sekian persen. Contoh, musibah itu bahasa Arab dari perkataan asoba yusibu musibatan. Ya. Contoh asoba itu andaikan ada air, ya, kemudian menetes, terkena tangan kita. Saya buang bahasa sehingga tinggal kena, air menetes, kena tangan kita. Nah, kena itu namanya asoba, musibah. Ya. Sudah tentu, air kena tangan kita, Allah Maha tahu kebaikan-kebaikan air yang kena tangan kita. Kemudian orang yang punya tangan atau yang diberikan tangan memanfaatkan tangannya yang kotor bisa jadi bersih karena ada air yang sampai di tangannya. Nah, memahami musibah itu dikira sesuatu yang menduka citakan ataupun yang berat dirasa ataupun yang berat dalam tanggungannya. Tidak semestinya begitu. Tinggal kita mengolah perasaan kita. Oleh itu, dalam tahap yang ketiga, sabar terhadap ketentuan ataupun musibah, yakni apa-apa yang dikehendaki oleh Allah kena kepada kita. Karena jika Allah tidak menghendaki, pasti tidak akan kena. Ya. Segala sesuatu, walaupun semua makhluk berkehendak mengena kepada kita, tapi Allah tak berkehendak, maka tidak akan. Semua tidak berkehendak, tapi Allah berkehendak, maka kehendak Allah Ta'ala yang pasti akan terjadi. Kemudian diuraikan, dijelaskan sesuai dengan tahapan-tahapannya. Derajat sabar yang paling agung adalah sabar terhadap ketaatan. Karena itulah sabar yang paling agung yang diharapkan. Tatkala kamu melaksanakan ketaatan, lalu kamu bersabar terhadapnya dan menyabarkan dirimu supaya kamu sentiasa tetap melaksanakannya sesuai dengan bentuk yang paling sempurna dengan segala kehusyukan dan ketundukannya. Muslimin muslimah rahimakumullah. Saya ambil contoh pelajar. Ya. Kewajiban pelajar adalah belajar. Salah satu di antara adalah menghafal Quran bagi pelajar penghafal Quran. Setiap pagi selepas subuh, ya, kegiatan saya di depan santri mendengar hafalan, setoran hafalan. Jadi sekian yang akan menyetorkan hafalan 2.
Kadang yang belakang itu sambil menunggu urutannya sempat lelap tidur. Tapi ada juga pelajar yang standby. Walaupun menunggu di barisan belakang, dia tetap celik, dia tetap usaha. Ada yang sudah pun usaha tapi tak lancar-lancar. Setorannya tidak lancar. Jiwa besar bagi seorang guru menghadapi tentu tidak terus menyimpulkan bahwa ini bodoh atau ini tidak cerdas. Tetapi berpikir yang luas, anak yang telah berusaha harus dibesarkan hatinya. Supaya dia tidak merasa menghafal Al-Quran itu susah. Tapi dia harus menyimpulkan menghafal Quran itu mudah. Ini pelajar penghafal Quran. Seorang yang bekerja mencari membagian rezeki. Sudah membanting tulang, peras keringat. Cerita orang dulu. Ya, cerita orang dulu. Dan ini untuk pelajaran orang sekarang. Walaupun bentuknya berbeda. Suami keluar rumah. Ya, balik petang. Belum dapat rezeki. Kira-kira kalau puan-puan jadi istrinya, sabar ke masa muka. Ya. Dulu bukan seperti sekarang. Sekarang suami pergi kerja, balik belum dapat gaji karena gaji akhir bulan. Maka kadang-kadang, ya, minta maaf, ya, BTPM itu akan masuk di akhir bulan ataupun awal bulan. Ya tidak mengapa itu. Ya. Yang penting kita usaha dan ada niat dan keinginan. Zaman dulu kerja, pagi kerja, petang bawa hasil. Yang bekerja dengan kami di sini mingguan, Kamis petang baru bawa gaji pulang. Nah ini saya cerita, dan cerita ini ada di dalam kitab I'anatul Thalibin. Pagi itu dia kerja, cari kerja, tak dapat kerja, pulang tak dapat rezeki. Dua-duanya solih. Suaminya solih, istrinya juga solih. Dua-duanya sabar. Allah Ta'ala belum bagi. Istrinya pun tetap masuk, tetap senyum. Ya. Tetap redho, sabar. Besok suaminya pergi lagi. Ya. Pergi kerja. Petang belum dapat kerja. Belum dapat rezeki. Pulang lagi. Ya. Menguji kesabaran yang lebih tinggi. Semalam boleh sabar. Hari yang kedua, jika tidak terkendali dan dikendalikan, mungkin mulut tidak sabar. Hari yang ketiga, harinya hari Jumat. Dalam cerita ini, suaminya cari kerja lagi. Belum dapat kerja, sudah masuk waktu sholat Jumat. Dia pun pergi sholat Jumat. Karena pada hari Jumat. Petang mau balik itu malu. Sebagai sifat manusia dan sebagai seorang ketua keluarga. Ambil debu. Diletakkan dalam plastik begitu. Dibawa pulang yang kononnya itu. Ini adalah hasil kerjaku. Untuk menutupi rasa malu terhadap istrinya sudah 3 kali cari kerja, pulang tak dapat bawa rezeki. Muslimin dan muslimah, apa yang terjadi? Saat dia pulang, belum masuk rumah, sudah ada bau masakan yang sedap.
Dari kejauhan dia sudah mulai heran. Istriku masak apa ini, baunya sedap. Sesampainya di rumah, disambut oleh istrinya dengan senyuman. Terima kasih bang. Istrinya cakap terima kasih itu dia masih heran lagi. 2 hari kerja tak bawa apa-apa, ini balik terima kasih. Kemudian ditanya ada apa? Ada hamba Allah yang mengantarkan makanan ya, sejenis daging untuk dimasak dengan mengatasnamakan ini bagian suami kamu. Kemudian debu yang pasir yang di tangan itu tadi diserahkan kepada istrinya. Karena istrinya tanya, bang, yang di tangan apa itu apa? Tidak disembunyikan, diserahkan. Dibuka oleh istrinya, ternyata isinya gandum. Karena zaman dulu dan bukan Melayu, bukan Indonesia, makanan kekuatannya adalah gandum. Allah ubah. Muslimin dan muslimah, itu tadi hikmahnya sabar. Allah buka jalan yang tidak terduga. Dan tidak terduga itu berarti tidak terancam dan tidak terencana. Maka manusia harus bagaimana? Lakukan yang mampu dilakukan dari ketaatan. Lakukan yang mampu dilakukan dari ketaatan itu sendiri. Walaupun belum ada dan belum kelihatan hasilnya. Muslimin dan muslimah, manusia itu umumnya itu tergesa-gesa. Dan itu sudah ada dalam Quran, wa kanal insanu ajula. Adalah manusia itu tercipta ingin cepat. Melakukan kebaikan, ingin cepat dapat upahnya. Ya. Muslimin muslimah. Ya. Kenapa ingin cepat? Ada beberapa faktor. Karena mungkin tak percaya dengan majikannya. Ya, nanti kalau cukup seminggu dia tak mampu bayar saya, macam mana? Nanti genap 1 bulan, dia belum bayar gaji saya, dia tak mampu bayar gaji saya, macam mana? Nah, kalau itu adalah dengan manusia, wajar. Tapi dengan Allah Ta'ala, jangan demikian. Kalau dengan manusia atau dengan company atau dengan kerajaan, seseorang itu boleh mempercayakan gajinya sebulan sekali, baru diterima. Bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mestinya kita percaya bahwa yang kita lakukan dari ketaatan itu ada upah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun belum diberikan oleh Allah Ta'ala saat ini ataupun dengan segera. Insya Allah ketaatan itu akan meningkat, semangatnya juga akan meningkat. Selanjutnya, sabar terhadap kemaksiatan, yaitu tatkala jiwamu yang sentiasa menyuruh untuk berbuat kejahatan dan dia akan membinasakanmu, lalu kamu bersabar dan mengharapkan pahala hanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimah, otomatis orang itu kalau tidak maksiat adalah taat. Ya, itu dulu. Orang itu kalau tak maksiat adalah taat. Walaupun orang itu tidak melakukan taat. Contoh ya, puan-puan tahajud, puan-puan tidur. Antara tahajud dengan tidur, baik mana? Puan-puan akan jawab, baik tahajud. Tapi melakukan kejahatan dengan tidur, baik mana? Baik tidur. Berarti lawan kejahatan melalui tidur, tidur adalah kebaikan. Jadi
Puan-puan, kalau kita tidak mampu untuk lakukan kebaikan, tinggalkan kejahatan, itu sudah ketaatan. Ya. Maka kadang-kadang para jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ya, jalan-jalan ataupun sembang atau bergurau dengan keluarga, ya, itu lebih baik daripada buat maksiat. Apalagi di zaman modern sekarang ini, teknologi di ujung jari. Kalau kita belum mampu untuk melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat itu sudah masuk kategori ketaatan. Puan-puan, ini kita sebagai orang tua ya. Puan-puan punya anak sudah dewasa. Keluar rumah, naik motor. Yang puan-puan pun tak tahu dia mau pergi kemana. Kalau puan-puan tahu pun dari jawaban dia yang mungkin benar, mungkin tidak. Dengan anak duduk di rumah, ya, mungkin duduk di rumah itu di depan rumah main bola. Puan-puan pilih mana? Anak keluar dengan duduk di rumah. Insya Allah puan-puan jawabannya sama dengan saya. Lebih baik duduk di rumah. Karena ketika di luar kawalan kita. Kalau di rumah, walaupun dia tidak menyapu, ya, dia tidak basuh pinggan, ya, dia tidak gosok baju, ya, dia asik buat hal dia, artinya kesenangan yang dia suka, entah itu melukis ke, ataupun membaca buku ke, ataupun bersukan, tapi dia di rumah. Atau mungkin juga para jemaah sekalian tidak bersukan, tidak gosok baju, tidak menyapu, tidak basuh pinggan, duduk depan TV. Mungkin perempuan akan lebih memilih itu daripada merayu-rayu keluar sana. Artinya pilihan perempuan daripada melakukan kejahatan lagi baik duduk di rumah. Otomatis orang meninggalkan kejahatan adalah ketaatan. Nanti akan muncul tersendiri daripada aku nganggur buat hal yang tidak bermanfaat, aku buat hal yang lebih bermanfaat. Tapi awalnya adalah meninggalkan kejahatan adalah ketaatan. Meningkatkan ketaatan, melakukan sesuatu yang ada dan memberi kemanfaatan. Contoh, maksiat daripada tidur, mana baik tidur daripada maksiat. Ya. Maka kadang anak di rumah tidur saja umpama, ya. Tidak tidur. Ya. Kemudian maknya cakap, kamu kok tidur saja? Anaknya kebetulan ikut dengar pengajian Ihfazillah, ya Fazka, kemudian jawab, daripada saya maksiat, mak, lagi baik saya tidur. Ya ada benarnya. Nanti semoga akan ada bisikan meninggalkan maksiat itu adalah ketaatan, meningkatkan ketaatan dengan cara melakukan kebaikan yang mampu dilakukan. Asalnya tidur dengan maksiat mana baik tidur. Kemudian tidur dengan baca Quran mana baik ya baca Quran. Nah, meningkatkan ketaatan. Sekali lagi bahasanya meningkatkan ketaatan. Karena meninggalkan maksiat sudah otomatis ketaatan. Meningkatkannya, lakukan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, sabar menerima takdir Allah. Dilakukan ketika Allah menetapkan takdirnya atasmu untuk meringankan dosa-dosamu ataupun meninggikan derajatmu. Ini ringkas ya penjelasannya ya. Sebenarnya segala sesuatu atau semua waktu adalah bersama dengan takdir. Enggak ada atau tidak ada
yang lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua adalah takdir Allah. Walaupun kadang manusia itu dilupakan dengan takdir, tapi jangan sampai tidak percaya bahwa kita berada di dalam takdir Allah. Masya Allah. Ya, puan-puan, saudaranya anak saya Zaki, ya, yang baru selesai khatam Quran itu kemarin itu jatuh naik ke puncak gunung, ya, dengan kawannya berempat. Kemudian ketika turun, ya, satu moto 2 orang. Aturannya bila turun daripada bukit itu jangan di brake terus, di brake lepas, di brake lepas. Ini di brake terus sehingga brake-nya itu panas, akhirnya brake-nya tidak mencengkam, kemudian terjadi kecelakaan accident dengan bahu jalan, ya. Rahangnya ini patah, kemudian masuk satu peng. Kemudian giginya ini, ya, giginya yang di sini ada yang hancur, dan giginya ini sekarang diikat atas dengan bawah, ya, dan tidak boleh buka. Ya. Jadi kalau makan hanya pakai straw saja. Ya, begini. Fisiknya sehat. Itu seumur dengan Zaki, ya, masih saudara. Hari Isnin kemarin ikut menyimak saya, ikut tasmik. Ya. Kemudian kalau saya tanya dia boleh jawab, tapi gitu. Ya. Artinya saya cerita ini semoga ada kebaikan, semoga jadi kebaikan. Untuk buka mulut seperti ini, ya, untuk buka mulut makan, ini juga kehendak Allah. Allah Ta'ala jika menghendaki tak boleh buka, ya seperti budak yang saya ceritakan. Dan takdir Allah Subhanahu wa taala itu meliputi kepada segalanya. Oleh itu, sesekali jangan melepaskan diri dari takdir. Artinya kita harus merasakan bahwa kita selalu berada di dalam takdir Allah Ta'ala. Saat kita berhadapan dengan takdir Allah Ta'ala, yang kita rasakan itu seperti yang dikehendaki oleh nafsu kita sehingga kita senyum, yaitu takdir Allah. Atau juga sebaliknya. Atau mungkin jamaah halaqah tilawah Al-Qur'an, apapun takdir dihadapi dengan senyuman. Sudah mampu demikian. Ya. Puan-puan, di hadapan orang harus begitu. Saya latih diri saya sendiri. Puan-puan menghadapi takdir di hadapan orang harus senyum. Ya. Menampakkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau butuh nangis, kalau perlu nangis, minta maaf, kalau perlu nangis di bilik aja. Ya. Di kamarnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu adalah latihan kita dengan Allah Ta'ala. Engkau maha baik ya Allah. Pokoknya engkau baik ya Allah. Dan bukan hanya baik ya Allah, engkau sangat baik. Walaupun sambil bergelombang suaranya, engkau baik ya Allah. Bukan hanya baik, engkau sangat baik. Tapi ketika bercakap sangat itu berderai air mata sebab terasa agak berat di bahunya, ya, dalam menanggung upaya. Apabila hal ini sudah diketahui, maka salah satu ciri yang dimiliki para kasih Allah adalah bersabar dan keyakinan yang kuat. Ini terlebih dulu untuk hari ini. Insya Allah pandangan Ibnu Taimiyah dan beberapa ayat-ayat Al-Quran mengenai kesabaran kita akan teruskan pada minggu hadapan. Kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wa asyan mubarakah.
Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya Karim. Lebihnya minta maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.